Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau suaranya lebih semangat kan bagus. Karena siang-siang begini bisa tertidur dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Yeriandri Wilson Tungga dari GKI Bunda Sudi. GKI Bukit Indah Sukajadi, Batam. Bukit Indah Sukajadi itu namanya nama perumahan. Kami buat akronim nama gerejanya Bunda Sudi. Jadi itu beda dengan Bunda Suci atau Bunda Suci Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya sampaikan salam dari jemaat Batam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita diperjumpakan dalam ibadah dengan tema Sang Raja, Sang Gembala. Pada hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Pada minggu ini kita mengakhiri tahun gerejawi. Jadi kalender gerejawi kita dimulai dari Advent sampai Kristus Raja pada hari ini. Minggu depan masuk Advent. Apa maknanya ini bagi kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu dimaksudkan untuk membentuk hidup dan perilaku kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka hari ini menjadi hari terakhir dalam kalender liturgi kita. Itu berarti kita dipanggil untuk mengevaluasi perjalanan setahun dalam kalender liturgi kita. Lebih baikkah kita atau lebih buruk kita? Mudah-mudahan lebih baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau lebih buruk sayang juga setahun perjalanan kok nggak berubah. Nah, kalau kita diingatkan bahwa setiap ibadah dimaksudkan membentuk perilaku kita menjadi seperti apa? Di dalam penghayatan kita yang tercermin dalam liturgi minggu kita Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita ibadah mulai dengan pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita selalu diingatkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik dan indah. Di dalam perjalanan manusia berbuat dosa. Karena manusia berbuat dosa, hadirlah Kristus menyelesaikan dosa manusia yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia sendiri. Maka di dalam liturgi, pusat liturgi itu adalah Kristus. Karena itu kalau kita masuk pada Advent, nanti kita pada bagian kelahiran Yesus. Selanjutnya kita masuk di Paskah tentang hidup Kristus. Kemudian Minggu Trinitas dan kita dipanggil untuk hidup sebagai orang Kristen dalam panggilan Trinitarian. Artinya pengakuan pada Allah, hidup menurut teladan Kristus dalam pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Maka seharusnya setiap tahun kita menelusuri jejak kehidupan Kristus untuk satu periode. Jadi kalau kita perhatikan, hari ini bisa juga menjadi refleksi bagi kita. Pertanggungjawaban juga bagi kita. Kalau dalam satu tahun dan hari ini kita diminta untuk pertanggungjawaban kehidupan kita, kira-kira kita termasuk yang lebih baik atau tidak? Tahu sederhananya Bapak Ibu Saudara, hari ini Minggu Kristus Raja. Kristus hadir sebagai Raja, menghakimi kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau dihakimi hari ini, masuk surga atau tidak kira-kira? Siapa yang yakin masuk surga? Kayaknya nggak ada satu orang pun juga. Jadi, kalau yang berpikir masuk neraka, nggak ada juga. Jadi Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana? Termasuk? Enggak, kurang jelas saya dengarnya.
Surga, oh berubah pikiran kalau itu ya. Atau saya nggak dengar tadi. Kalau kita mengatakan masuk surga, berarti kita yakin bahwa kehidupan kita ada di dalam Kristus. Setuju? Kalau hidup di dalam Kristus, tidak ada dosa di dalam Kristus. Setuju? Oh, ada dosa tapi ada pengampunan. Nah, ini keren juga nih. Jadi nggak mudah memberikan jawaban. Maka Bapak Ibu Saudara, di satu sisi kita diperhadapkan pada Kristus sebagai Raja yang menghakimi. Dan kalau penghakiman terjadi, Tuhan pasti adil. Melanggar firman Tuhan tidak bisa dianggap tidak melanggar. Maka semua kita kalau dihakimi berdasarkan itu, bisa jadi tidak ada yang selamat. Tapi pada bagian perenungan kita hari ini, Tuhan juga disebut sebagai Sang Gembala. Kalau Tuhan adalah Sang Gembala, maka penghakiman tidak menjadi sesuatu yang langsung dilakukan. Tetapi Sang Gembala, dia turut bertanggung jawab pada domba-domba yang digembalakannya. Disinilah anugerah bagi kita. Karena itu kita semua bisa percaya bahwa Tuhan senantiasa mau memberikan kepada kita keselamatan. Di dalam keadilannya, Dia tetap mau memberikan kita keselamatan. Karena itu orang-orang percaya harusnya meyakini dan mengalami bahwa di dalam hidupnya dia tidak pernah sendirian. Mazmur 46 di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Mazmur ingin mengatakan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, apapun tantangan dan persoalan yang dihadapi, pertolongan Tuhan itu terbukti. Ini sebuah kesaksian, pengalaman real tentang jalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengalaminya, bahwa pertolongan Tuhan terbukti. Ya, syukurlah. Sebagian menganggukkan kepala. Itu berarti ada pengalaman yang sangat kuat tentang hadirnya Tuhan. Tapi bisa jadi ada juga orang yang merasa saya sudah dekat dengan Tuhan, beribadah rajin, tapi tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Polikarpus, seorang bapak gereja pada abad kedua, murid Rasul Yohanes, dia dicari untuk ditangkap karena pada waktu itu ada perintah dari Kaisar Romawi, semua orang harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Orang Kristen tidak mau. Banyak yang dilemparkan untuk dimakan binatang buas, dibakar dengan api, dibunuh, dipenggal, dan sebagainya. Giliran Polikarpus dicari untuk ditangkap sebagai seorang pemimpin gereja, uskup di Smyrna. Orang-orang percaya yang menyertai Polikarpus mengatakan sudah pergi menjauh ke tempat-tempat yang sepi. Tapi Polikarpus mengatakan tidak, sepertinya ini sudah waktunya. Karena itu ketika prajurit datang untuk menangkapnya, dia membuka pintu rumah menyambut mereka sebagai tamu yang terhormat. Mereka dijamu. Kemudian dia berkata kepada mereka, berikan saya waktu untuk berdoa. Setelah itu saya ikut dengan kalian. Dia berdoa selama 2 jam. Setelah itu dia ikut dengan para prajurit ini untuk diadili di hadapan gubernur. Dia diminta untuk menyangkal imannya. Gubernur itu bahkan membujuknya karena tidak tegas seseorang yang sudah tua harus mati dengan mengerikan. Karena itu gubernur mengatakan, sayangilah usiamu yang sudah tua. Sangkallah Yesus yang kamu sembah, tunduklah kepada Kaisar. Tapi Polikarpus mengatakan 86 tahun saya melayani Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan saya.
bagaimana mungkin engkau meminta saya untuk menyangkalnya? Kemudian gubernur itu memberikan berbagai ancaman dan dia mengatakan, kalau kamu tetap tidak mau menyangkal Yesus, kamu akan dibakar dengan api. Polikarpus mengatakan, apimu hanya membakar saya kurang lebih 1 jam, tapi kalau saya menyangkal Yesus, saya akan dibakar untuk selamanya. Setelah itu dia benar-benar dibakar, tapi dikatakan api tidak membakar tubuhnya. Kemudian ada prajurit yang menombaknya dan keluarlah darah dari tubuhnya. Api itu mati dan dia juga mati. Tapi apa yang saya ingin tunjukkan kepada kita, hidupnya tidak baik-baik saja. Tapi Polikarpus mengalami apa yang disaksikan oleh pemazmur. Pertolongan Tuhan terbukti baik dan indah. Itu iman, itu kepercayaan, itu kesetiaan melayani Tuhan. Pemazmur mengatakan, meskipun bumi bergoncang, gunung-gunung di dalam laut bergelora, sepertinya segala sesuatu kacau balau, tapi orang yang di dalam Tuhan tetap tinggal dalam keteduhan dan kenyamanan. Maka harusnya Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pengalaman kita. Tapi kenapa kita cenderung tidak mengalaminya? Karena seringkali kita hidup semaunya kita. Kita hidup menurut jalan yang kita pilih sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Di dalam Mazmur 23, di dalam Yeremia 23, Nabi Yeremia mengatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Kenapa? Orang yang bertanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan hanya peduli pada dirinya sendiri. Karena itu semua orang memikirkan maunya sendiri. Orang tidak peduli pada Tuhan. Yeremia mengatakan, celakalah kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kehidupan kita tidak menentu karena kita salah memilih jalan. Atau sebagai gembala, entah di keluarga kita atau di gereja atau dimanapun, yang kita perjuangkan bukan apa kehendak Tuhan, tapi apa yang menguntungkan bagi kita. Kalau itu terjadi, bukan ketenangan dan kedamaian yang kita rasakan, tetapi hidup yang kacau. Yang Yeremia katakan, mereka tercerai-berai. Nampaknya Tuhan mempercayakan kehidupan ini kepada orang-orang tertentu, para raja dan para pemimpin, tapi raja dan para pemimpin tidak memerintah umat itu menurut kehendak dan jalan dari Tuhan. Apakah dengan itu lantas Tuhan menyingkirkan semua orang dari hadapannya? Tidak. Yeremia mengatakan, akan ada sisa-sisa dari umatku yang akan aku kumpulkan dan kupercayakan pada seorang gembala yang akan memerintah mereka dengan adil. Gembala itu disebut tunas dari Daud atau keturunan Daud. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menawarkan yang baik. Tuhan selalu menginginkan kedamaian, sukacita bagi kita. Tapi Tuhan mau kita berjalan menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Ada saatnya ketika kita terus melawan, seperti yang dialami bangsa Israel. Yeremia memperingatkan mereka tidak peduli. Tuhan membiarkan mereka dibuang ke Babel. Di sana mereka belajar bagaimana hidup sebagai umat Tuhan di Israel atau hidup sebagai budak di Babel. Kalau kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan, maka kita menentukan diri kita sendiri supaya kita belajar sesuatu. Tapi kita melihat bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia turut mengambil tanggung jawab. Dia turut merancang untuk kebebasan bagi umatnya. Saya pernah berbincang dengan seorang gembala, Bapak Ibu Saudara, gembala domba di salah satu kampung. Dia mengatakan ketika dia menuntun domba-domba ini untuk minum air di salah satu mata air, jalan menurun,
Setelah domba-domba itu minum, dia bawa mereka naik kembali ke atas, ke padang. Tapi kemudian karena dia pikir sudah aman, dia tidur. Entah kenapa domba-domba itu turun kembali di bawah, di dekat mata air itu. Tadi mereka minum, di situ ada kebun sayur-sayuran. Dan rupanya sayur-sayuran itu ada pagarnya, tapi pagarnya lagi rapuh, jadi domba-domba ini maju dan akhirnya rubuh pagar itu. Domba-domba ini memakan sayur-sayuran orang. Akhirnya ketahuan sama pemiliknya. Apa yang dilakukan pemiliknya? Dia marah, dia kesal, dia memaki gembala ini. Dia meminta ganti rugi macam-macam. Sang gembala ini hanya bisa diam dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan oleh domba-dombanya. Kemudian dia kumpulkan domba-dombanya dalam rasa marah. Dia mengambil sebuah tali yang biasa dipakai untuk pukul. Dia siap untuk menganiaya domba-domba ini. Tapi ketika dia memandang domba-domba ini dalam kemarahan dan dia mau pukul, dia tersadar. Mau dibunuh pun mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dalam situasi seperti itu, dia berpikir, ya sudahlah, saya yang bertanggung jawab. Dan dia membebaskan domba-domba itu kembali dipelihara. Itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semarah apapun Tuhan, dia juga tahu ketidakmampuan anak-anak manusia. Karena itu meskipun Yeremia mengatakan Tuhan akan mempercayakan domba-domba itu pada keturunan Daud, yang di kemudian hari dikenal sebagai Mesias, dan bangsa Israel menantikan Mesias, nyatanya Mesias sudah datang. Tapi apakah dia disambut? Tidak. Malah dia disalibkan. Tapi di dalam kasihnya kita semua mengingat firman Tuhan tadi. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa sangat penuh kasih Kristus membimbing, menolong, mengingatkan, memanggil kita. Tapi apakah kita peka untuk tahu bahwa kebaikan dirancangkan Tuhan untuk hidup kita? Maukah kita menyambutnya? Kita melihat dalam bacaan Lukas, meski Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apakah kata-kata itu mampu mengubah orang jahat menjadi baik? Tidak juga. Malah ada yang mengejek, ada yang mengolok. Betapa kejam manusia itu. Tapi syukurlah kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara enggak sekejam itu. Kelihatannya baik-baik, indah-indah semua. Tapi apakah kehendak baik Tuhan itu dia alami sungguh-sungguh oleh kita? Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung pada satu keluarga yang sudah lama tidak punya anak, sudah sering didoakan. 7 tahun setelah pernikahan mereka punya anak. Jadi waktu ngobrol saya bertanya kepada bapak dan ibu, ini apa yang kalian rasakan? Ya ini keajaiban dari Tuhan. Ya. Tapi kemudian ibu itu bercerita, mungkin orang nggak tahu Pak Pendeta, tapi ketika kami menikah 1 tahun itu kami berantem terus menerus, tegang-tegangan. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan ekonomi, kami hampir bubar. Setelah itu kami mencoba untuk, mungkin karena kita nggak punya anak, jadi kita berantem, berusaha untuk punya anak, datang ke dokter, periksa ke dokter, dokter mengatakan sehat, tapi anak tetap aja nggak muncul-muncul. Gara-gara ingin punya anak, terus-menerus berantem. Setelah 5 tahun pernikahan, bapak dan ibu ini merasa kayaknya terlalu banyak mau kita, tapi berantem terus. Mari kita ubah. Jadi mereka mulai belajar, ya sudah, segala sesuatu yang kita inginkan apapun itu, kalau membuat kita berantem, tidak perlu lagi diminta.
Bahkan untuk anak pun mereka berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau berikan, berikan. Jika tidak, berikan saja kami ketenangan dan kedamaian. Hampir pada usia 6 tahun pernikahan, mereka mulai bercoba untuk menolong anak-anak di sekeliling mereka, dari keluarga mereka. Mereka hanya berdoa, Tuhan, jika mau memberi, beri, jika tidak, mereka siap untuk apapun kehendak Tuhan. Namun beberapa waktu kemudian, tubuh ibu ini terasa pegal di seluruh bagiannya. Apa-apa yang dilakukan seperti nggak punya tenaga. Dia datang ke dokter untuk periksa, tapi dokter mengatakan, kamu nggak sakit, tidak ada masalah, pulang istirahat saja. Akhirnya dia panggil tukang urut. Waktu datang tukang urut untuk mengurut, kemudian tukang urut mengatakan, kayaknya kamu lagi hamil. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dokter nggak paham, tapi tukang urut lebih paham. Setelah itu mereka percaya dan tidak percaya, datang periksa ke dokter, ternyata betul lagi hamil. Dan ketika mengakhiri ceritanya, ibu itu mengatakan, sekarang saya mengerti. Butuh 7 tahun bagi Tuhan untuk memberikan kami anak. Sepertinya Tuhan ingin melihat ketika kami siap baru diberikan. Jadi sepanjang pergumulan kami adalah masa-masa di mana Tuhan membentuk kami. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan kepada kita sukacita yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Di dalam Lukas, Tuhan Yesus hadir sebagai Mesias, tapi orang mengejeknya. Kalau kamu Mesias, selamatkanlah dirimu. Tidak ada yang mengalami sukacita yang melampaui pemikirannya. Tapi ada seseorang di sana. Dia menegur orang-orang yang ada, atau menegur temannya. Kamu selayaknya dihukum karena berbuat dosa. Kita berdosa, kita layak dihukum. Orang ini tidak bersalah. Tapi kemudian dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan apa kata Tuhan? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Pengalaman yang indah, yang melampaui pemikiran kita, terjadi ketika kita percaya, ketika kita membuka diri, ketika kita siap untuk menerima apa yang hendak Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak siap untuk percaya, kita tidak siap untuk menikmati pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 1 ayat 20, di sana dikatakan, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Salib Kristus, disitulah seluruh kita yang melanggar perintah Tuhan, yang seharusnya menerima hukuman, ditimpakan kepada Kristus. Pada salib Kristus itu juga, kita semua yang terhalang datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah dan berkat-Nya. Seluruh penghalang itu dilenyapkan oleh Kristus sehingga terhubunglah kita dengan surga. Karena itu pada salib Kristus kita diingatkan bahwa Tuhan mau menanggung dosa kita seperti gembala yang mau menanggung perbuatan domba-dombanya. Pada salib itu juga Allah punya alasan untuk memberkati kita, karena Allah melihat kita sudah tidak lagi ada dosanya, telah disucikan di dalam Kristus. Maka Yesus Sang Raja, Yesus Sang Gembala, Dia penuh dengan kuasa, Dia adil dalam segala hal. Ketika kita harus dihukum, Dia tidak menghapuskan hutang dosa kita,
tapi Dia yang menanggungnya untuk kita. Itulah cinta kasih-Nya bagi kita. Tapi sekali lagi, orang yang menerimanya adalah orang yang mau percaya, yang memberi diri untuk hidup menurut jalan Kristus. Jadilah pribadi yang siap sedia menjalani kehendak Kristus, supaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, itu nyata dalam hidup kita. Karena kerajaan sorga bukan sesuatu yang nanti, hari ini juga bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.